Hey guys, di video kali ini gue mau review satu lagi figur Transformer dari seri Kingdom War for Cybertron Trilogy. Ini adalah si Vertebrae. Vertebrae ini adalah core class ya, dan ini tampilan packagingnya kira-kira seperti ini, pakai blister biasa doang. Oke, gak usah lama-lama. Habis ini kita langsung lihat figur di dalamnya. Ini dia guys, Vertebrae dalam mode robot. Ya, paket penjualannya cuma ini doang ya. Cuma dapat buku manual seperti ini, buku manual biasa. Transformasinya simple banget, dia jadi dinosaurus kecil tapi tulang belulang ya. Nah, ini buku manualnya, dan dia nggak dapat aksesoris senjata, tapi senjatanya adalah bentuk ekornya ya. Kalau di mode beast mode-nya ini adalah bentuk ekor dinosaurusnya nih, dan dia bisa ditaruh di belakang sini, terus senjatanya bisa dipegang seperti ini. Nah, jadi paket penjualannya simple banget. Aksesorisnya merupakan bagian parts formingnya, dan udah cuma itu doang. Kalau si Vertebrae ini background karakternya gue kurang begitu tahu ya. Gue coba cari di TF Wiki juga nggak banyak informasi sih yang ada di situ. Tapi secara desain karakter gue suka banget, khususnya di mode beast mode-nya ya, saat jadi tulang belulang dinosaurus ya. Ini kita lihat dulu detail figurnya. Head sculpt-nya dia matanya warna merah ya, tapi kalau di kamera sih warna merahnya kurang nyala, tapi kalau di asli sih lumayan kontras. Wajahnya dicat warna silver. Dia tuh sebenarnya robot wanita ya, tapi proporsinya karena dia bentuknya tulang belulang gini, gua nggak tahu nih kalau ini robot cewek apa robot cowok. Dan ini bagian dadanya juga dicat silver, dan dia adalah Predacon ya, logo Predaconnya kecil. Dan ini kepala dinonya saat jadi beast mode. Dan color palette tuh bagus banget sih kalau gue pikir. Warnanya gelap dicampur gradasi warna agak hijau, tapi hijau kecoklatan gini ya. Ini jadi keren banget sih. Gue suka banget sama paduan warnanya di figur ini. Oke, dan ini bentuk kakinya, kaki tulang dinosaurus. Kakinya tuh udah bener tulang ya, jadi kelihatan kurus banget gini ya, kelihatan kayak tulang belulang gini. Secara proporsi sih jadi awalnya sih jadi kayak aneh, cuman ternyata setelah gua lihat-lihat dan dipose-posein ternyata asik juga sih figur ini. Dan ini bagian belakangnya seperti ini, cukup bersih, dan ini bagian keyble beast mode-nya. Untuk proporsi sih nggak masalah ya, dan untuk paint jobnya juga gua rasa bagus banget. Cuma gua nggak suka sama partnya banyak banget yang karet, jadi ini banyak soft plastik ya. Jadi kayak di bagian ekor sini ini bentuknya karet, terus di sini juga karet nih, bentuknya ada sini karet, lumayan lunak ini. Bagian ini juga karet juga. Terus di bagian ininya juga karet nih, nanti kita lihat saat jadi beast mode. Jadi kayak dipegang tuh banyak part yang kayak letoy-letoy gitu ya, kurang solid sih feelnya di tangan gitu ya. Apalagi bentuk kakinya gini, kurus gini ya, jadi gue takut banget, kadang-kadang takut patah gitu ya. Tapi kalau dimainin dengan hati-hati sih cukup kuat sih kalau gue rasa. Tapi selain feel material karet tadi yang agak kurang enak dipegang, untungnya semua join-joinnya solid ya, jadi lumayan enak kalau untuk join-joinnya. Feelnya lumayan enak, untuk dipose-posein juga lumayan enak karena semuanya seret, semuanya bagus joinnya. Jadi untuk artikulasi, untuk stabilitas figurnya gue rasa nggak masalah. Cuma ini kalau gue rasa terlalu banyak part karetnya sih ya, jadi kadang-kadang tuh kayak merasanya agak kurang enak aja sih kalau buat gue. Nah, ini kira-kira untuk mode robotnya. Kita sekarang coba cek artikulasinya ya. Kita copotin dulu. Artikulasinya ini bagus banget sih kalau gue rasa. Ini pakai ball joint, dan dia ada engsel transformasi di sini supaya bisa ngeliat ke atas lebih jauh. Walaupun dia juga udah bisa sebenarnya ngeliat ke atas sedikit nih. Untuk nunduk juga lumayan, walaupun cuma sedikit. Terus tangan bisa muter, ketahan sama keyble belakang. Ada tekukan 90 derajat karena ini pakai ball joint, jadi dia bisa muter di sikunya. Di sini juga pakai ball joint semua, seperti mainan core class kemarin si Red Trap juga udah gue review. Dia nggak ada putaran di perut ya, nyatu sama bagian ininya, badannya. Bagian sini juga bisa nendang, bisa ke belakang, bisa ke samping pakai ball joint. Nggak ada putaran di paha, nggak ada putaran di lutut, bisa nekuk 90 derajat seperti ini. Dan ini pakai ball joint, jadi ada sedikit ankle pivotnya di sini, bisa digoyangin dikit. Artikulasinya kira-kira seperti itu untuk mainan core class ya, standar. Abis ini gue akan coba lihat skala perbandingannya. Dan ini skala perbandingannya dengan figur Transformer Kingdom yang lain. Dia ukurannya sama ya kayak si Red Trap.
Cuma si rat trap ini buat gue lebih solid sih. Kalau si vertebrae ini selain proporsinya lebih kurus ya, lebih kecil-kecil, juga terlalu banyak part karetnya ya. Padahal harganya sih sama kayak si rat trap. Ya, jadi kira-kira ini untuk skala perbandingannya. Habis ini kita akan coba lihat transformasinya. Untuk transformasinya, pertama senjatanya dicopotin dulu ya. Kita buka bagian dadanya. Sini juga kita buka. Kita masukin dulu ke sini. Terus kita rapatin seperti ini. Nah, kita tutup lagi ya, kepalanya jadi seperti ini. Kemudian ini ada engselnya, bisa kita putar. Nah, ini hati-hati banget ya, karena engselnya tuh kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau agak kencang gitu, mending hati-hati aja ngegerakinnya, takut patah. Dan mendingan ditahan di bagian pangkalnya sini nih, biar dia kuat saat diputer. Oke, tangannya kita jadiin gini. Ini terus bisa kita tutup. Kemudian ini tinggal kita turunin kakinya. Kita tekuk selayaknya kaki dinosaurus. Dan di sini nggak ada part atau peg untuk ngunci ya. Jadi bener-bener bergantung sama engsel yang ada di sini nih. Jadi kalau engselnya itu loose aja, ini pasti jadi lebih berantakan nih. Tinggal kita pasang buntutnya ngadep ke sini. Ini udah jadi bentuk mode beast mode-nya si vertebrae. Gimana guys, kita lihat dulu detailnya ya. Gila, detailnya kalau udah jadi mode beast mode-nya gini keren banget sih. Ini juara sih kalau gue rasa ya. Untuk figur sekecil ini gue pikir detail banget sih ini. Untuk head sculpt-nya juga, terus proporsinya bagus sih kalau gue rasa. Aplikasi warnanya juga agak ada gelap terangnya gitu ya. Gue sayang banget ini nggak ada engselnya ya. Jadi gue pikir tadi karena ada kayak engsel di sini ini bisa dinaik turunin, tapi ternyata enggak. Dan diperparah ini ternyata karet ya. Jadi nggak terlalu enak sih buat dipegang. Dan untuk artikulasi di mode beast mode ini kepala bisa naik turun ya. Sayangnya di kepala sini cuma bisa naik turun doang ya. Dia nggak bisa diputer-puter, nggak bisa ditundukin juga karena di sini disambung plastiknya. Jadi dia nggak bisa nunduk, nggak bisa gerakan ke atas gini doang. Dan ini ada colokannya sini jelek banget sih. Jadi nanggung banget sih kalau gue rasa. Ini harusnya bisa banget dibikin lebih articulate ya. Cuma ya biasalah, si Hasbro pelit banget. Karena ini emang figur yang harganya juga bener-bener murah ya. Rahangnya dia nggak bisa buat naik turun. Terus di bagian tangannya sini juga nggak ada artikulasinya ya, jadi cuman solid gini doang, nggak bisa digerakin. Terus bagian kaki seperti kaki saat di mode robot ya. Terus ada di sini ada engsel juga, bisa nekuk. Terus di sini juga bisa karena pakai ball joint, jadi gerakannya lumayan bisa bebas di sini. Ekornya dia nggak ada artikulasinya, tapi karena karet jadi lentur, bisa goyang-goyang gini. Kira-kira itu untuk artikulasi di mode beast mode. Oke guys, gitu dulu review gua untuk vertebrae dari Transformer Kingdom. Figur ini di US sana harganya nggak sampai $10 ya. Jadi gua rasa nggak bisa terlalu banyak komplain sih untuk harga segitu ya. Jadi kalau $10 tuh kan kalau dirupiahin kira-kira nggak sampai 150.000 ya. Tapi sayangnya di Indonesia itu harganya bukan 150.000 ya. Harga retailnya sekitar 200 sampai 250.000. Dan kalau gua rasa untuk harga segitu mending nungguin nanti saat diskonan aja sih. Karena kalau buat gua si karakter vertebrae ini gue juga nggak terlalu familiar ya. Beda sama karakter rat trap yang kemarin udah gua review. Kalau itu mungkin walaupun ada banyak kekurangan juga, tapi karena gue suka sama karakternya, jadi untuk price pointnya di retail Indonesia gue rasa cukup worth it sih. Tapi kalau yang si vertebrae ini gue rasa lebih baik nunggu saat nanti lagi sale, karena ini barang retail yang masuk Toys Kingdom juga ya, jadi gue rasa sih akan banyak banget stoknya. Dan kalau barangnya sisa banyak pasti harganya nanti bakal didiskon. Oke, segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gue yang lain. Thank you guys, see you on my next video.